Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya kali ini. Kembali lagi dengan saya Putri Nafisatun Frida dan kita kedatangan 3 narasumber kita. Beri perkenalan dulu Kak. Nama saya Bapak Andiani Putri Setiawan. Saya Nisa Soliha. Saya Andika Januari. Jadi pembahasan kita kali ini akan membahas tentang sistem kekerabatan. Sebelum itu mungkin teman-teman dan saya sendiri termasuknya belum tahu apa itu sistem kekerabatan. Boleh dijelaskan ya? Jadi kalau kita ngomongin sistem kekerabatan itu sebenarnya salah satu cara mereka mengatur harta mereka dan keluarga mereka. Gitu. Sistem kekerabatan ini tuh ibarat peta silsilah yang dipakai bersama. Ada lagi mungkin? Nah, dari banyak sistem di Indonesia yang paling sering kita dengar itu matrilineal sama patrilineal. Dua-duanya punya ciri khas dan tantangan. Jadi ternyata sistem kekerabatan ini ada namanya patrilineal dan matrilineal ya. Jadi gimana nih tanggapan kalian? Apakah sistem ini masih relevan nggak ketika digunakan di zaman modern, diterapkan di zaman modern ini? Kalau menurut aku sih masih relevan ya, walaupun sudah banyak yang hidup di zaman modern ini. Buatku sistem ini relevan, tapi nggak lagi seketat dulu. Ya. Karena memang sering kita lihat di zaman sekarang ini masih banyak sistem ini tuh berlaku teman-teman semua. Cuman memang nggak seketat dulu yang memang harus begini gitu. Jadi memang sekarang itu disesuaikan sekali dengan zaman gitu ya. Ya. Jangan tegang-tegang dong Kak. Jadi tadi sudah sempat disinggung sedikit ya sama Kak Anissa bahwasannya di sistem kekerabatan ini ada namanya patrilineal dan matrilineal. Sekarang aku tambah penasaran nih Kak, apa itu sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal? Mungkin matrilineal dulu deh, apa sih itu sistem kekerabatan matrilineal? Jadi sistem matrilineal ini menarik banget karena garis keturunannya ditarik dari pihak ibu. Oh, jadi kayak pewarisan harta, terus garis keturunan itu ditentukan dari ibu. Contoh yang paling terkenal ada di Minangkabau, terletak di Sumatera Barat. Di sana tanah pusaka turun ke anak perempuan. Aku pribadi suka sama konsep matrilineal ini karena jarang-jarang ada yang ngasih posisi buat ke perempuan dalam urusan harta dan keluarga. Jadi kalau kita lihat lebih dalam ya, sistem kekerabatan matrilineal ini lebih ke posisi ibu. Jadi mungkin peran laki-laki di sini agak terbatas. Gimana sih menurut kalian tentang hal itu? Ini opini aku aja ya. Jadi gimana nih penjelasannya dari Kak? Iya sih, tapi jangan salah juga dalam budaya Minang laki-laki tetap bertanggung jawab. Yang besar biasanya jadi paman yang mengurus keponakan dari pihak ibu. Jadi ikut mengurus dari oke. Nah itu yang menurutku unik karena sistem matrilineal nggak sekedar membesarkan peran perempuan, tapi juga mendistribusikan tanggung jawab dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Jadi perempuan menjaga harta sementara laki-laki membimbing generasinya. Gitu. Jadi kalau kita dengar penjelasan dari kakak tadi, intinya itu kalau di sistem kekerabatan matrilineal garis keturunan yang biasanya kayak marga, terus warisan dan segala macam itu lebih dominan ke ibu gitu ya. Gitu kan? Kalau termasuk marga. Tadi kita sudah membahas tentang matrilineal ya tadi. Jadi garis matrilineal itu garis keturunan ditarik dari garis keturunan ibu. Kalau gitu ya intinya. Jadi kayak warisan atau lain-lain dari maksudnya ditarik dari garis keturunan ibu. Sedangkan kalau patrilineal ini gimana Kak? Kalau patrilineal konsepnya berbanding terbalik. Biasanya keturunan ditarik dari pihak ayah jadi marga atau nama keluarga. Masuk warisan dari di ayah, ya kan? Oh gitu. Jadi berbanding terbalik aja gitu antara patrilineal dengan matrilineal gitu. Contohnya jelas banget ada di masyarakat Batak. Anak laki-laki dianggap sangat penting untuk melanjutkan marga keluarga. Ini menarik nih. Kalau aku dengar tadi masyarakat Batak. Aku juga pernah dengar bahwasannya masyarakat Batak itu kalau dalam keluarganya ketika mereka nggak memiliki keturunan laki-laki, kan merasa ada yang kurang lengkap dan keluarga. Gimana sih tanggapan kalian tentang hal itu? Itu sih mikirnya tuh jadi tekanan sosial tersendiri ya. Gitu. Tekanan sosial ya Kak? Iya, anak perempuan tetap berharga. Tapi karena sistemnya patrilineal, ya, perempuan dianggap keluar dari marga setelah menikah karena ikut marga suaminya. Nah, di sini aku agak nggak setuju. Soalnya menurutku
anak perempuan itu tetap bagian keluarganya. Jadi dalam patrilineal ini posisi mereka seperti di nomor 2 kan gitu ya, kalau pikiran kita sebagai orang awam. Iya, tapi kalau kita lihat dari sisi orang Batak sendiri, menjaga marga itu bagian paling penting keluarga. Jadi intinya di sini entah itu patrilineal maupun matrilineal itu sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memandangnya, apakah kita melihat dari sisi kesetaraan ataupun dari sudut pandang budaya seperti itu. Dan sistem kekerabatan ini merupakan warisan budaya di Indonesia yang memperkaya keragaman di Indonesia. Gitu. Jadi kita patut untuk mensyukuri dan melestarikannya dan menjaga agar sistem-sistem seperti ini itu tidak punah gitu, tidak hilang. Gitu. Kalau kita bandingkan matrilineal lebih menonjolkan peran perempuan. Sementara patrilineal lebih mengutamakan laki-laki. Jadi ya memang itu salah satu ciri khas yang paling menonjol dari perbedaan antara patrilineal dengan matrilineal. Buatku kedua-duanya memiliki kekurangan dan kelebihan Ya, masing-masing. sudah saya sampaikan. Aku setuju, makanya menurutku penting banget kita nggak cuma ngikutin aturan secara buta. Betul. Meskipun zaman sekarang itu sudah modern, namun kita masih sering melihat sistem ini berlaku. Contohnya dalam pembagian warisan, terus penentuan marga, dan lain sebagainya. Intinya ada tetap penting sebagai identitas budaya, tapi kita juga bisa mengambil sisi positifnya tanpa harus menutup mata terhadap Kebutuhan kebutuhan zaman seperti sekarang. Nah, wah ternyata pembahasan kita sudah lumayan panjang dan seru banget ya. Nah, kita bisa mempelajari tentang kebudayaan kita, khususnya tadi yang sudah kita pelajari tentang sistem kekerabatan patrilineal dengan matrilineal. Jadi kesimpulannya baik sistem matrilineal ataupun patrilineal sama-sama memiliki ciri khas masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa menjalankannya secara bijak, gitu, disesuaikan dengan kebutuhan zaman kita sekarang ini. Terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Mungkin segitu saja episode kita kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak sudah memberikan informasi yang begitu penting sebenarnya yang perlu kita pelajari gitu, tentang adat budaya kita. Mungkin sebenarnya ini tuh ada di kehidupan kita sehari-hari ya, cuman kita kadang nggak sadar teman-teman semua. Kayak pembagian warisan, terus penentuan marga, biasanya makanya ada nama teman-teman kita yang belakangnya dikasih nama orang tuanya. Itu sebenarnya salah satu contoh dari penerapan sistem ini. Jadi, mungkin segitu saja episode kita pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kembali lagi ke sini kalau kita buat podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.